Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang kekasih melakukan pencurian sepeda motor di kota Palembang. Pencurian tergolong nekat karena dilakukan saat lokasi sedang ramai. Gara-gara cemburu karena tamu langganannya direbut, 2 orang pemandu lagu terlibat perkelahian. 1 orang menderita luka tusuk. Lepas dari pengawasan sang paman, seorang bocah berusia 9 tahun hilang dan terseret arus Sungai Musi. Lepas dari pengawasan sang paman, seorang bocah berusia 9 tahun hilang dan terseret arus Sungai Musi, Kota Palembang. Proses pencarian terkendala tingginya air sungai yang mulai pasang, serta kondisi sekitar yang gelap. Seorang bocah berusia 9 tahun di Kota Palembang hilang terseret arus Sungai Musi kawasan Pelabuhan Bumbaru, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 pada Senin sore. Korban bernama Keisha Alvaris lepas dari pengawasan sang paman saat berenang bersama saudaranya di tepian Sungai Musi. Saat air sungai surut, keduanya terseret arus sungai. Saudara korban berhasil ditarik dan diselamatkan oleh sang paman. Namun naas, korban Keisha yang tidak mahir berenang terus terbawa arus dan hilang. Korban merupakan warga Kabupaten Lahat yang tengah berkunjung ke rumah sang kakek saat libur sekolah. Peristiwa ini menggegerkan warga di sekitar lokasi kejadian hingga memadati lokasi tersebut. Tim Basarnas dibantu petugas kepolisian melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk mencari keberadaan korban. Namun proses pencarian terkendala air sungai yang mulai naik serta kondisi sekitar yang gelap. Jadi kejadian ini tadi jam 17.30 pada sore hari tadi. Anak 2, Keisha dan juga saudaranya, kemudian diajak sama kakeknya mandi dan berenang di sekitar 3 Ilir. Kendala pencarian apa Bu? Kendala pencarian saat ini arus sudah mulai pasang naik sehingga air sudah dalam. Rencananya pencarian akan dilakukan pada pagi hari dengan melakukan penyelamatan untuk mencari korban. Sementara itu, pihak keluarga berharap korban dapat segera ditemukan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah dan aparat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi perhatian serius Polres Ogan Komering Ulu Timur. Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Satreskrim Polres Oku Timur melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Penyuluhan kali ini digelar di Desa Bunga Mayang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan edukasi dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Berdasarkan data Polres Oku Timur, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur masih terbilang tinggi. Hingga pertengahan tahun 2024 ini tercatat sudah ada 20 kasus kekerasan anak yang dilaporkan ke Polres. Periode Januari 2024 sampai Juni 2024 ini, Satuan Reskrim Polres Oku Timur ini telah menangani lebih kurang 20 laporan polisi atau laporan yang kita terima di Satreskrim melalui unit PPA ini, di mana ada 7 perkara pencabulan, kemudian ada 10 menyetubuhi anak di bawah umur, juga ada 3 kekerasan terhadap anak di selama kurun waktu 6 bulan terakhir ini. Polres Oku Timur meminta peran serta kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM yang ada di setiap kecamatan untuk dioptimalkan. Hal ini sangatlah penting dalam mencegah, mendeteksi dini, dan menyediakan pertolongan pertama serta pelayanan rujukan ketika terjadi kekerasan terhadap anak. Dedi Ransyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Kelangkaan pupuk dan hama padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu menyebabkan produksi padi petani menurun drastis hingga 50%. Petani berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat. Memasuki masa panen, petani padi di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, biasanya bergembira. Namun kali ini mereka harus menelan kekecewaan. Pasalnya hasil panen mereka kali ini jauh berkurang dari tahun sebelumnya. Pada musim panen kali ini, padi yang dihasilkan menurun hingga 50%. Jika sebelumnya 1,5 hektar sawah dapat menghasilkan 80 karung padi, namun pada tahun ini petani hanya menghasilkan 32 karung saja. Serangan hama dan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi diduga menjadi penyebab turunnya produksi panen kali ini. Kemarin itu hasilnya memuaskan. 1,5 hektar itu bisa mencapai 80 karung dan musim ini hanya 32. Itu sangat susah. Kendalanya bagi kami ya satu hama itu seperti tikus, wereng, sundep. Kami itu kan ada di desa, di pelosok, jadi kami itu susah untuk mendapatkan pupuknya. Harapan kami semua itu supaya pemerintah menyediakan pupuk yang subsidi yang agak banyak supaya bisa masuk ke dalam desa-desa kami. Turunnya hasil panen membuat petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Petani berharap kelangkaan pupuk dan serangan hama dapat menjadi perhatian serius pemerintah setempat agar musim panen berikutnya mereka mendapatkan hasil yang lebih baik. Dedi Ransyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.